Caligula dikenal sebagai kaisar gila paling kejam dalam sejarah Romawi. Tapi bagaimana jika semua kegilaannya justru adalah versi masyarakat ideal menurut pikirannya sendiri? Roma, abad pertama Masehi. Sebuah peradaban yang menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal manusia. Jalan-jalan batu membelah kota. Legiun-legiun berdiri tegak di perbatasan kekaisaran. Hukum Romawi mengikat jutaan manusia di 3 benua. Dan di tengah semua itu berdiri satu kursi kekuasaan paling berbahaya di dunia, tahta Kaisar Roma. Bagi sebagian orang, tahta ini adalah simbol kejayaan. Bagi yang lain, ia adalah sumber ketakutan. Karena di Roma, kekuasaan bukan sekadar memerintah. Kekuasaan berarti hidup dan mati. Dan suatu hari, tahta itu jatuh ke tangan seorang pemuda. Seorang pemuda yang pada awalnya dicintai rakyat. Disambut seperti penyelamat. Dielu-elukan sebagai harapan baru setelah masa kegelapan. Namun hanya dalam waktu singkat, pemuda itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang bahkan sulit dijelaskan dengan kata kejam. Ia menobatkan dirinya sebagai dewa. Ia menjadikan ketakutan sebagai hiburan. Ia menghina hukum, tradisi, dan nyawa manusia. Bahkan seekor kuda hampir diangkat menjadi pejabat negara. Namanya adalah Caligula. Sejarah mengenalnya sebagai kaisar gila. Namun pertanyaan yang lebih mengerikan adalah ini. Bagaimana jika Caligula tidak menganggap dirinya gila sama sekali? Bagaimana jika semua yang ia lakukan justru adalah versi masyarakat ideal menurut pikirannya sendiri? Nama aslinya bukan Caligula. Ia lahir dengan nama panjang khas Romawi, Gaius Julius Caesar Germanicus, pada tanggal 31 Agustus tahun 12 Masehi. Ia bukan anak biasa. Darah bangsawan mengalir di nadinya. Ia adalah cucu dari Augustus, kaisar pertama Roma, dan putra dari seorang pria yang hampir semua rakyat Roma cintai. Ayahnya bernama Germanicus. Germanicus bukan hanya jenderal hebat, ia adalah simbol harapan, ramah, berani, dan dicintai oleh pasukan maupun rakyat biasa. Banyak orang percaya, jika Germanicus menjadi kaisar, Roma akan memasuki masa keemasan baru. Namun sejarah memilih jalan lain. Sejak kecil, Gaius hidup di kamp militer. Ia mengikuti ayahnya berkeliling wilayah kekaisaran. Di sanalah ia mengenakan sepatu kecil tentara, Caligae, yang membuat para prajurit menjulukinya dengan nama lucu, Caligula, yang berarti sepatu bot kecil. Awalnya itu hanya panggilan sayang. Tidak ada yang menyangka nama itu kelak akan menjadi simbol teror. Namun masa kecil, Caligula bukanlah dongeng indah. Ketika ia masih sangat muda, tragedi pertama datang. Ayahnya, Germanicus, meninggal secara misterius di Suriah. Banyak yang percaya ia diracun. Dan jari kecurigaan mengarah pada satu orang, Tiberius, kaisar Roma saat itu. Kematian Germanicus mengguncang Roma. Rakyat berduka, dan keluarga kecil itu mulai runtuh. Ibunya, Agrippina the Elder, adalah wanita kuat dan vokal. Terlalu vokal. Ia menuduh lingkaran istana terlibat dalam kematian suaminya. Kesalahan fatal. Satu persatu, keluarga Caligula dihancurkan. Ibunya dibuang. Saudara-saudaranya dituduh berkhianat dan dibunuh. Caligula kecil menyaksikan semuanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Di usia ketika anak-anak lain belajar bermain, Caligula belajar satu hal yang jauh lebih penting di Roma. Bertahan hidup berarti diam. Setelah keluarganya dihancurkan, Caligula dibawa ke pusat kekuasaan, ke istana Kaisar Tiberius. Secara resmi, ini disebut perlindungan. Namun, dalam kenyataannya ini adalah penjara emas. Tiberius adalah kebalikan dari Germanicus. Ia dingin, paranoid, tidak percaya siapapun. Istana bukan tempat kemewahan, melainkan arena intrik, pengkhianatan, dan bisikan maut. Caligula hidup di tengah orang-orang yang hari ini tersenyum dan besok menghilang tanpa jejak. Ia belajar membaca ekspresi, belajar berpura-pura, belajar tertawa pada lelucon yang tidak lucu, belajar menyembunyikan emosi. Dalam catatan sejarah, Caligula dikenal sangat patuh pada Tiberius. Ia tidak pernah menunjukkan ambisi. Ia tidak pernah membela keluarganya yang dibunuh. Banyak orang mengira Caligula lemah, padahal sesungguhnya ia sedang belajar. Belajar satu pelajaran paling kejam di Roma. Kekuasaan mutlak hanya bisa bertahan dengan ketakutan mutlak. Tiberius akhirnya mengasingkan diri ke Pulau Capri, sebuah tempat yang kemudian dikenal penuh desas-desus mengerikan. Pesta-pesta gelap, kekejaman, hukuman sadis. Caligula ada di sana, menyaksikan semuanya. Ia tidak menjadi gila di sana, ia menjadi kosong. Dan dari kekosongan itulah, sesuatu mulai terbentuk. Tahun 37 Masehi, Kaisar Tiberius meninggal dunia. Sebagian mengatakan karena usia, sebagian lagi karena racun. Roma kembali berdebar. Siapa yang akan memerintah? Pilihan jatuh pada satu nama yang hampir semua orang setujui, Caligula. Ia adalah putra Germanicus. Ia membawa nostalgia. Ia membawa harapan.
Di usia 24 tahun, Caligula diangkat menjadi Kaisar Roma. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Roma bersorak. Hari-hari awal pemerintahannya hampir terasa seperti mimpi. Caligula membebaskan tahanan politik, mengembalikan orang-orang yang diasingkan, mengadakan pesta dan permainan rakyat. Ia tersenyum. Ia menyapa massa. Ia tampak seperti kaisar ideal. Rakyat berkata, akhirnya Roma punya pemimpin yang manusiawi. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum itu. Karena badai belum datang. Dan ketika ia datang, Roma tidak akan pernah sama lagi. Ketika Caligula resmi menjadi kaisar Roma, kota itu seperti bernapas lega. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang paranoia Tiberius, rakyat Roma haus akan sesuatu yang sederhana. Pemimpin yang tersenyum. Dan Caligula memberikan itu. Ia berjalan di antara rakyat tanpa pengawal berlebihan. Ia menyebut dirinya princeps, warga pertama, bukan tiran. Ia berbicara tentang keadilan, kemanusiaan, dan kejayaan Roma. Dalam bulan-bulan awal pemerintahannya, Caligula melakukan hal-hal yang membuat rakyat terpesona. Ia menghapus tuduhan pengkhianatan palsu. NIA membakar arsip pengadilan rahasia Tiberius. NIA mengembalikan harta orang-orang yang dirampas secara sewenang-wenang. Ia menggelar permainan besar di Colosseum dan Circus Maximus. Bahkan Senat, yang biasanya waspada, ikut tersenyum. Caligula tampil sebagai pewaris sejati Germanicus. Bukan hanya secara darah, tetapi secara karisma. Namun di balik semua itu, ada satu masalah besar yang tidak disadari siapapun. Caligula tidak pernah belajar bagaimana memerintah dengan stabil. Ia hanya belajar bagaimana bertahan hidup di tengah teror. Dan Roma segera membayar harga dari pendidikan itu. Sekitar 6 bulan setelah naik tahta, sesuatu yang aneh terjadi. Caligula jatuh sakit. Bukan flu biasa, bukan kelelahan. Ia terbaring berhari-hari, berminggu-minggu, antara hidup dan mati. Demam tinggi, halusinasi, tubuhnya melemah drastis. Roma panik, rakyat berdoa. Beberapa bahkan berjanji menyerahkan nyawa mereka jika Caligula sembuh. Dan Caligula memang sembuh. Namun orang yang bangun dari ranjang itu bukan lagi kaisar muda yang sama. Perubahannya terasa cepat dan mengerikan. Ia menjadi mudah marah. Ia tertawa pada saat yang tidak tepat. Ia memerintahkan eksekusi atas orang-orang yang dulu ia maafkan. Lebih dari itu, ia mulai berbicara seolah-olah dirinya bukan manusia biasa. Sejarawan Romawi kemudian berspekulasi. Apakah penyakit itu merusak otaknya? Apakah ia mengalami gangguan kejiwaan berat? Ataukah penyakit itu hanya membuka topeng yang selama ini tersembunyi? Satu hal yang pasti, setelah sakit itu, Caligula mulai melihat Roma dan manusia sebagai mainan. Ia sering berkata pada orang-orang terdekatnya, "Jika aku ingin, aku bisa membunuh kalian semua dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Dan ia tidak mengatakannya sebagai ancaman, ia mengatakannya sebagai fakta. Perubahan paling mengerikan dari Caligula bukanlah kekejamannya, melainkan keyakinannya. Caligula mulai percaya bahwa ia adalah sesuatu yang lebih dari manusia. Di Roma, para kaisar biasanya dihormati seperti dewa setelah mati. Itu tradisi, itu simbol. Namun Caligula tidak mau menunggu kematian. Ia ingin disembah sekarang. Ia memerintahkan patung dirinya ditempatkan di kuil-kuil. Ia mengenakan pakaian para dewa Olympus. Kadang ia tampil sebagai Jupiter, kadang sebagai Apollo, kadang sebagai Hercules. Ia memanggil para senator untuk bersujud. Ia berbicara kepada patung-patung dewa seolah mereka setara dengannya. Dalam satu catatan terkenal, Caligula pernah berkata, "Aku sering bercakap-cakap dengan Jupiter. Kadang ia tidur, kadang aku yang tidur." Bagi sebagian orang, ini kegilaan. Bagi Caligula, ini logika. Jika kekuasaan absolut ada di tangannya, maka mengapa ia tidak menjadi dewa? Disinilah mulai terbentuk konsep masyarakat ideal versi Caligula. Dalam masyarakat itu, rakyat tidak bertanya, senat tidak berdebat, hukum tidak menahan, dan kaisar tidak bisa salah. Roma perlahan berubah dari negara hukum menjadi panggung ego satu manusia. Dan ini baru permulaan. Bagi Caligula, menjadi dewa bukanlah simbol. Itu adalah perintah. Ia tidak sekadar ingin dihormati, ia ingin dipercaya. Setiap kuil mulai menerima patung kaisar. Para imam diperintahkan menyebut namanya dalam doa. Kurban dipersembahkan atas namanya. Dan siapapun yang menolak dianggap bukan sekadar pembangkang politik, tetapi penghujat dewa. Ini adalah teror yang jauh lebih efektif. Karena melawan kaisar berarti mati. Namun melawan Tuhan berarti dianggap gila, terkutuk, dan sendirian. Caligula memaksa senator hadir dalam upacara pemujaan dirinya. Ia memperhatikan satu persatu ekspresi wajah mereka. Siapa yang ragu, siapa yang pura-pura, siapa yang terlalu kaku. Ia pernah memerintahkan seorang bangsawan tua untuk berlutut lebih lama hanya karena wajahnya tampak kurang ikhlas.
Roma berubah menjadi teater kepatuhan. Dan Caligula adalah sutradara yang menikmati setiap detiknya. Di tengah semua kegilaan itu, ada satu kisah yang bertahan ribuan tahun. Seekor kuda, namanya Incitatus. Bagi Caligula, Incitatus bukan sekadar hewan, ia adalah simbol. Kuda itu memiliki kandang marmer, palung makan dari emas, selimut ungu, warna kekaisaran, pelayan pribadi. Dan kemudian Caligula mengumumkan sesuatu yang membuat Roma terdiam. Ia berencana mengangkat Incitatus sebagai konsul Roma, jabatan politik tertinggi, simbol kehormatan tertua republik. Apakah Caligula benar-benar serius? Sebagian sejarawan percaya ya. Sebagian lagi percaya ini adalah penghinaan publik terbesar dalam sejarah politik. Pesannya jelas. Jika aku mau, seekor kuda pun lebih layak memerintah daripada kalian. Senat tidak bisa menolak, tidak bisa tertawa, tidak bisa protes. Mereka hanya bisa diam. Disinilah masyarakat ideal Caligula semakin terlihat jelas. Dalam masyarakat itu, kompetensi tidak penting, tradisi tidak berarti, martabat manusia bisa diinjak. Kekuasaan absolut adalah hukum tertinggi. Dan jika seekor kuda bisa menjadi pejabat, maka manusia hanyalah alat. Jika ada satu hal yang benar-benar dinikmati Caligula, itu adalah ketakutan. Ia mengeksekusi orang tanpa alasan jelas. Kadang karena salah bicara, kadang karena wajahnya tidak disukai, kadang hanya karena hari itu membosankan. Ia memerintahkan hukuman mati dilakukan di hadapannya. Ia menyaksikan jeritan. Ia tertawa. Dalam satu peristiwa, Caligula memerintahkan sekelompok tahanan dieksekusi satu persatu secara perlahan agar ia tidak kehabisan hiburan selama makan malam. Ketika kas negara mulai kosong akibat pesta dan proyek absurdnya, Caligula menemukan solusi sederhana. Pajak segalanya. Pajak pernikahan, pajak perceraian, pajak pelacuran, pajak warisan, bahkan pajak makan di pesta. Ia menyita harta bangsawan, menjual anak-anak mereka ke perbudakan, dan menyebutnya sebagai keadilan. Roma tidak lagi diperintah, Roma diteror. Dan yang paling mengerikan, Caligula tahu semua ini. Ia pernah berkata kepada pengawalnya, "Aku berharap seluruh rakyat Roma hanya punya satu leher, supaya bisa kupenggal dalam satu ayunan." Ini bukan ucapan orang gila yang kehilangan kesadaran. Ini ucapan seseorang yang menikmati kekuasaannya sepenuhnya. Untuk memahami Caligula sepenuhnya, kita harus berhenti melihatnya hanya sebagai orang gila. B. Karena kegilaan saja tidak cukup menjelaskan konsistensi tindakannya. Caligula punya pola, ia punya visi, dan ia menjalankannya dengan logika yang, bagi dirinya sendiri, terasa masuk akal. Dalam dunia Caligula, masalah terbesar Roma adalah manusia. Manusia bertanya, manusia menuntut keadilan. Manusia membandingkan masa lalu dengan masa kini. Dan semua itu, menurut Caligula, adalah sumber kekacauan. Masyarakat ideal, versinya sangat sederhana. Tidak ada kebebasan berpikir, tidak ada moral publik, tidak ada hukum yang lebih tinggi dari kehendak penguasa. Dalam masyarakat ini, kebenaran ditentukan oleh siapa yang berkuasa. Kesetiaan lebih penting daripada kebenaran. Ketakutan lebih stabil daripada cinta. Caligula sering mengatakan bahwa Augustus membangun Roma dengan kebohongan, ilusi republik, ilusi kebebasan, ilusi hukum. Caligula menolak ilusi itu. Ia memilih kejujuran brutal. Aku berkuasa karena aku bisa. Dengan menjadikan dirinya dewa, Caligula memotong semua jalur perlawanan. Tidak ada debat melawan kehendak ilahi. Tidak ada hukum melawan takdir. Dalam pikirannya, inilah puncak peradaban. Masyarakat yang patuh sempurna, tanpa konflik, tanpa oposisi. Masalahnya satu, manusia bukan mesin. Teror tidak pernah benar-benar menciptakan kesetiaan. Ia hanya menciptakan waktu. Dan waktu Caligula akhirnya habis. Kebenciannya bukan hanya datang dari rakyat, tetapi dari orang-orang yang paling dekat dengannya. Pengawal istana, pejabat tinggi, bahkan Praetorian Guard, pelindung pribadi kaisar. Mereka tahu satu hal, jika Caligula hidup lebih lama, tidak ada yang aman. Konspirasi tumbuh dalam diam, tidak ada ideologi, tidak ada visi baru. Hanya satu tujuan, menghentikan Caligula. Tanggal 24 Januari 41 Masehi. Caligula berjalan melalui lorong istana setelah pertunjukan teater. Ia hanya ditemani beberapa pengawal. Disitulah mereka menunggunya. Tusukan pertama datang tiba-tiba, lalu kedua, lalu puluhan lainnya. Caligula terjatuh. Kaisar. Tuhan hidup. Mati seperti manusia biasa. Istrinya, Caesonia, dibunuh tak lama kemudian. Anaknya yang masih bayi dibunuh juga. Roma tidak bersorak. Roma terdiam. Tidak ada perayaan. Tidak ada tangisan. Hanya keheningan panjang. Keheningan orang-orang yang selamat dari badai. Caligula memerintah hanya sekitar 4 tahun. 4 tahun yang terasa seperti seumur hidup. Sejarah mencatatnya sebagai monster, sebagai peringatan,
sebagai anomali. Namun kebenaran sejarah jarang sesederhana itu. Apakah Caligula benar-benar gila, ataukah ia adalah produk ekstrim dari sistem kekuasaan tanpa batas? Ia tumbuh di lingkungan teror. Ia belajar bahwa empati adalah kelemahan. Ia naik tahta tanpa mekanisme pengendalian, dan ketika semua itu bertemu, lahirlah Caligula. Ia mungkin mati, tetapi ide-idenya tidak. Setiap kali kekuasaan tidak diawasi, tidak dibatasi, dan tidak bisa dipertanyakan. Maka bayangan Caligula muncul kembali, dengan wajah berbeda, dengan nama berbeda, namun dengan logika yang sama. Jika aku berkuasa, maka aku benar. Dan mungkin itulah pelajaran paling gelap dari kisah ini. Caligula bukan hanya cerita tentang satu kaisar gila. Ia adalah cermin. Cermin yang menunjukkan apa yang terjadi ketika manusia diberi kekuasaan tanpa batas dan tidak pernah belajar bagaimana menjadi manusia.